Kali ini saya memilih menceritakan 5 tentang kehidupan bankir Inggris. Pembunuh 2 WNI di Hong Kong. Kali ini saya tidak membahas pembunuhan yang dia lakukan karena mungkin sudah banyak yang membahasnya. Tapi saya memilih membahas kehidupan gemerlapnya di Hong Kong. 1. Kehidupan liar Jating. Rurik Jeskatton Jating tidak bahagia dengan kehidupannya yang kaya raya berlimpah harta sebagai bankir. Terlepas dari kekayaannya, ternyata ada aspek kelam dari kehidupan pria asal Inggris tersebut yang belakangan ini baru terungkap, yaitu pembunuhan, narkoba, dan pesta seks. Jating yang berusia 29 tahun, adalah lulusan Cambridge, kini menghadapi hukuman berat di Hong Kong setelah mengakui melakukan pembunuhan terhadap 2 wanita Indonesia, Sumarti Ningsih dan Jessie Lorena Ruri atau Seneng Mujiasih. Bahkan ada banyak gambar wanita lain ditemukan di kediamannya, dan polisi meyakini ini bukan pertama kalinya terjadi. Jating mengaku sebagai psikopat gila dalam email yang ditulisnya. Dia juga baru-baru ini keluar dari Merrill Lynch, bank investasi terbesar di dunia, di Hong Kong. Kehidupan Jating sekarang sedang dikupas abis oleh media, sehingga terungkaplah kecenderungannya mengadakan pesta seks dengan pekerja seks Asia dan penggunaan narkoba. 2. Semua berawal karena diselingkuhi. Media-media Inggris berlomba-lomba untuk mengetahui kehidupan Jating. Salah satu kabar mengejutkan dari latar belakang kehidupan Jating ialah diselingkuhi oleh pacarnya. Diduga perselingkuhan pacarnya tersebut yang memicu kondisinya saat ini. Menurut Daily Mail dan Telegraph, Jating berpacaran dengan seorang wanita yang bekerja sebagai pedagang di London sebelum pergi ke Hong Kong. Namun, kisah cintanya terhenti ketika wanita itu berselingkuh. Disitulah depresi kehidupan Jating dimulai. Menurut Channel 4 News, setelah diselingkuhi Jating sempat mencoba bunuh diri. Selain itu, Jating juga dilaporkan berkencan dengan Sonya Dier, seorang mahasiswi fashion. Namun, tidak ada kejelasan dari hubungan asmara mereka yang terungkap. 3. Gemar pesta seks. Jating pun tak segan-segan menghabiskan puluhan ribu dolar untuk pesta seks dengan PSK. Bahkan sebelum pembunuhan yang dilakukannya, dia sudah menghabiskan hingga 1.000 pound sterling untuk berkencan. Kenalan atau sahabat Jating bercerita bahwa orang Inggris itu bisa berpesta selama 2 atau 3 hari di apartemen kediamannya. Bukan hanya dengan satu wanita, tetapi hingga 11 wanita dalam satu malam. Untuk pesta semalam itu, dia membayar mereka sekitar 11.000 dolar Hong Kong per orang, jadi dia bisa menghabiskan hingga 121.000 dolar Hong Kong per pesta, jelas seorang teman Jating kepada media. Jating memang memiliki apartemen yang sangat mewah. Selain kamar, ada sauna dan kolam renang di lantai atasnya. 4. Narkoba. Polisi menemukan mainan seks, kokain, dan pisau di apartemen Rurik Jating. Jumlah kokain tidak sedikit. Bahkan ketika dia ditangkap, Jating tampak bingung. Kami sedang menyelidiki apakah tersangka berada dalam pengaruh narkoba saat insiden itu terjadi, kata seorang dari kantor kepolisian kepada South China Morning Post, Senin tanggal 11 Maret tahun 2014. Setelah menerima telepon langsung dari pria lulusan Cambridge University di Inggris tersebut, polisi langsung mendatangi flat Jating. Dia mengakui pembunuhan itu kepada polisi. Mayat 2 wanita ditemukan di dalam kediaman mewahnya oleh polisi. Sumarti Ningsih berusia 25 tahun, seorang warga negara Indonesia, diakui sebagai salah satunya. Mayat wanita berusia 25 tahun itu ditemukan dalam koper hitam di balkon apartemen Jating. Sedangkan korban lainnya adalah Jessie Lorena Ruri atau Seneng Mujiasih berusia 30 tahun, ditemukan telanjang, dengan leher dan pantatnya yang telah ditikam. Menurut teman dekat Jating, saat berhubungan seks dengan PSK, Jating selalu memberinya narkoba. Perayaan dapat berlangsung dari 2 hingga 3 hari. 5. Pembunuhan berantai. Bankir dari Bank of America Merrill Lynch, Rurik Jeskatton Jating, telah membunuh 2 wanita di Hong Kong, salah satunya adalah Sumarti Ningsih dari Indonesia.
Media Inggris menyebutkan pria berusia 29 tahun ini mirip dengan karakter Patrick Bateman dari film American Psycho, yang dirilis pada tahun 2000. Jutting, yang lulusan Universitas Cambridge, ditangkap polisi pada Sabtu pagi setelah dia menelpon polisi melaporkan ada kejadian aneh yang terjadi di apartemennya. Kemudian polisi menemukan 2 mayat wanita. Sumarti adalah salah satu mayat tak bernyawa yang ditemukan di lantai 31 sebuah apartemen. Jika media Inggris, Telegraph, yang dilansir Detik.com, Senin tanggal 3 November tahun 2014, mengaitkan sosok Jutting dengan Bateman dalam film American Psycho, tidaklah berlebihan. Karakter utama dalam film adaptasi novel Bret Easton Ellis itu, membunuh gadis-gadisnya dengan kapak. Bateman yang diperankan Christian Bale mengejar calon korbannya sambil mengacungkan gergaji, meski telanjang dan berlumuran darah korban. Jika kita sering menonton film horor dari negeri Paman Sam, model karakter seperti ini terkesan klise. Ratusan pengguna Twitter membandingkan tragedi Jutting Hong Kong dengan film tersebut, menurut Daily Mail, Senin tanggal 3 November tahun 2014. Pada Minggu tanggal 2 November tahun 2014, seorang petugas polisi mengatakan kepada South China Morning Post, polisi sedang menyelidiki lebih lanjut apakah ada korban lainnya. 6. Psikopat. Jutting adalah lulusan Universitas Cambridge, menurut sejumlah media lokal Hong Kong. Dia dulu bekerja untuk bank terbesar di dunia, Merrill Lynch, di Hong Kong, tetapi dia berhenti semenjak beberapa hari lalu. Ini terlihat dari respon otomatis yang diterima rekannya saat mengirim email ke Jutting. Dia menyatakan bahwa dia tidak lagi bekerja dan pengirim email harus menemukan seseorang yang bukan psikopat. Saya keluar dari kantor, tanpa batas waktu. Untuk pertanyaan mendesak, atau memang ada pertanyaan, silakan hubungi seseorang yang bukan psikopat gila. Untuk eskalasi tolong hubungi Tuhan, meskipun curiga setan akan memiliki hak asuh baris terakhir hanya benar-benar berhasil jika saya mengikutinya. Demikian tulis Jutting seperti dikutip dari media lokal Mingpao dan ditulis ulang oleh Daily Mail, Senin tanggal 3 November tahun 2014. Jutting mulai tinggal di Hong Kong sejak Juli tahun 2013. Di halaman Facebooknya, dia juga memverifikasi pengunduran dirinya dari bank tempat dia bekerja. Dia mempublikasikan statusnya yaitu perjalanan baru. Tidak jelas apakah kepergiannya dari tempat bekerja ada hubungannya dengan kasus pembunuhan yang melibatkannya. Polisi Hong Kong juga menyelidiki masalah ini. Itulah tadi cerita kehidupan liar seorang bankir pembunuh 2 WNI di Hong Kong. Sampai jumpa di cerita-ceritaku berikutnya.